jumpa lagi di Rani Math Studio. Nah, kali ini Bu Rani ingin mengajarkan kalian tentang KD yang baru di kelas 11. Nah, apa ya KD-nya? KD-nya yaitu tentang program linier. Nah, seperti apa sih program linier dan apa saja sih yang dipelajari? Nah, kalau kalian menguasai program linier, kalian bisa menjadi seorang pengusaha yang hebat. Loh, kok bisa? Bisa, karena dengan program linier kalian akan diajarkan bagaimana meminimalkan biaya tapi juga memaksimalkan keuntungan. Nah, siapa di sini yang pengen jadi pengusaha hebat? Saya. Oke deh. Nah, kalau ingin menjadi seorang pengusaha yang hebat, yang sukses, kalian harus menguasai tentang program linier. Nah, untuk yang pertama yang harus kalian kuasai sebagai prasyarat kalian menguasai program linier yaitu tentang pertidaksamaan linier. Apa sih itu? Nah, yuk kita ikuti. Nah, pertidaksamaan linier ini ada 4. Yang namanya pertidaksamaan, ya lambangnya pertidaksamaan. Nah, karena linier, maka bentuknya adalah seperti ini. AX tambah BY lebih besar 0. Atau bisa juga AX plus BY lebih besar sama dengan 0. Bisa juga AX plus BY lebih kecil 0. Dan AX plus BY lebih kecil sama dengan 0. Nah, bedanya lebih besar dengan yang ada sama dengannya apa? Ya di gambarnya. Artinya kalau lebih besar dari suatu bilangan, ini jangan 0 deh. C aja ya. Nah, karena belum tentu juga 0, bisa C atau suatu bilangan. Oke, nah udah Ibu perbaiki. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah mencari daerah himpunan penyelesaian jika diketahui pertidaksamaan linier. Kalau namanya linier berarti berupa garis ya. X dan Y-nya berpangkat 1. Nih, makanya kenapa disebut linier ya. Nah, A itu adalah koefisien X ya. Ingat, B itu koefisien Y, C itu suatu konstanta ya. Nah, sebagai contoh, karena kita ingin mencari daerah HP jika diketahui pertidaksamaan linier, kita berikan contoh. Pertama, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari 3X plus 4Y lebih kecil sama dengan 12. Nah, caranya seperti apa? Ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama, yang namanya garis itu minimal dilalui oleh berapa titik? Betul, minimal 2 titik. Nah, biasanya sih yang paling gampang adalah mencari titik perpotongan atau titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu X itu yang seperti apa? Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya yang 0. Nah, yuk kita masukkan Y-nya 0. Kalau mau cara cepatnya sih main tutup-tutup ya. Kalau Y-nya 0 berarti 4 kali 0 berapa? 0, atau kita tutup aja deh. Ini kita anggap sama dengan dulu ya. Jadi 3X sama dengan 12. Berapakah X-nya? Iya, X-nya adalah 12 bagi 3 yaitu 4. Maka koordinatnya adalah 4,0. Nah, sekarang cari titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya yang 0. Kalau X-nya yang 0, 3 kali 0 kan 0. Atau kita tutup deh. 4Y ini kita anggap sama dengan ya. 4Y sama dengan 12. Berapa Y-nya? Iya, 12 bagi 4 yaitu 3. Maka koordinatnya adalah 0,3. Nah, kita gambar. Kan minimal 2 titik. Jadi cukup 2 titik saja. Nah, kita gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, 4,0 di mana? Di kanan, di atas, di kiri, di bawah. Iya, di kanan karena X-nya 4, Y-nya 0. X-nya 4 itu, nah misalnya ini 1, 2, 3, 4. Skalanya bener ya. Inilah titik 4,0. Kalau 0,3 di mana? Iya, pinter, di atas. 1, 2, 3. Inilah 0,3. Nah, 2 titik ini kita hubungkan. Jadi berupa garis. Betul. Inilah garis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, bukan sama dengan, ini lebih kecil. Nah, sekarang kalian yang menentukan apakah daerah himpunan penyelesaian 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 12 itu ada di atas garis ini atau ada di bawah garis ini. Caranya seperti apa? Kalian boleh menggunakan yang namanya titik uji. Nah, bebas. Mau kalian cari titik uji mau di daerah sini, mau di atas boleh. Mau yang mana? Oh Bu, 0,0 aja kan gampang. Oke, berarti kita titik ujinya adalah yang ini, 0,0. Titik ujinya yang paling gampang adalah 0,0. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Nah, tinggal kita masukkan ke soal. 3 kali 0, ya kita di sini aja deh. 3 kali 0 ditambah 4 kali 0, apakah betul lebih kecil dari 12? 3 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 betul lebih kecil 12? Lebih kecil sama dengan 12? Betul. Oh, berarti daerah yang di bawah garis ini, yang kita wakili dengan titik 0,0, itu daerah yang betul. Maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Sedangkan ini daerah yang salahnya. Ya, jadi kita bikin ketentuan dulu ya. Kalau Bu Rani selalu buatnya daerah himpunan penyelesaiannya daerah yang kosong. Yang salahnya Ibu arsir.
Kenapa? Nah, nanti kalian akan tahu kalau sudah berlanjut ke soal berikutnya. Ya, jadi daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis. Gitu. Mudah kan? Nah, cara cepatnya seperti ini. Kalau A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif, kalau tandanya lebih kecil, itu pasti HP-nya di bawah. Kalau tandanya lebih besar, dia pasti HP-nya di atas. Gitu, itu cara cepatnya. Asalkan A, B, dan C-nya positif. Oke, nanti kalian bisa coba-coba. Nah, untuk soal nomor 2, Ibu langsung akan bikin soal yang sedikit rumit. Seperti apa? Ya. Diketahui 3X kurang 2Y lebih kecil dari 24. Lalu X lebih besar sama dengan 4, lalu Y ada di antara 0 sampai 2. Aduh, Bu, pusing. Karena kita akan mencari dari 3 per 3 sama ini harus dicari daerah HP-nya yang mana. Nah, oke, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, seperti tadi dibuat tabel. Ya, dibuat tabel, ini X, ini Y. Seperti tadi, titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kita tutup. Ini anggap sama dengan 3X sama dengan 24. Berapakah X? Iya, 24 per 3, yaitu adalah 8. Maka ini titik koordinatnya adalah 8,0. Sekarang gantian titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Oke, X-nya 0 kita tutup. Min 2Y ini anggap sama dengan ya. Min 2Y sama dengan 24. Berapakah Y-nya? 24 bagi min 2. Oh, min 12. Oke, berarti koordinatnya 0, min 12. Kita gambar. Nah, karena B-nya negatif, jadi tidak seperti soal yang tadi. Kita harus uji kalau seperti ini ya. Kalau yang soal pertama tadi kan sebenarnya bisa pakai cara cepat. Kalau A, B, dan C-nya positif, kalau tandanya lebih kecil, HP-nya di bawah. Tandanya lebih besar, HP-nya di atas. Tapi kalau salah satu ada yang negatif, ya biar kamu nggak pusing, kamu pakai titik uji. Yo, kita buat. Yang pertama, kita buat ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Nah, tadi 8,0 di mana? Iya, betul, di kanan. Ini 4, berarti 2 kali lipatnya 8 ya. Nah, inilah titik 8,0. 0, min 12. Oke, misalnya ini 3, ini 6, ini 9, berarti ini 12. Berarti kita panjangin ya. Oke, ini min 3, min 6, min 9, min 12 ya. Oke, biar cepat aja. Tapi ingat ya, skalanya harus sama ya, biar gambarnya benar. 0, min 12 di sini. 8,0 di sini kita hubungkan. Inilah garis 3X min 2Y sama dengan 24. Aduh, Ibu pindahin dulu. 3X min 2Y sama dengan 24. Ya, kalau garis sama dengan. Kalau tandanya lebih kecil lebih besar itu daerahnya di atas atau di bawah gitu. Nah, karena tidak ada sama dengan, maka garisnya adalah garis putus-putus nih. Nah, daerah sini tidak termasuk. Daerah di garis ini tidak termasuk karena tidak ada lambang sama dengan. Nah, yang kedua, X lebih besar sama dengan 4. Kita cari dulu X sama dengan 4. Di mana tuh X sama dengan 4? Di sini, Bu. Nah, kalau di sini titik 4,0. Tapi kalau garis X sama dengan 4, berarti ini X-nya 4. Kita tarik garis vertikal. Ini dia. Nah, inilah garis X sama dengan 4 gitu. Nah, tapi sebelum kita ke daerah sini, kita cari dulu titik HP-nya yang pertama ini tadi. Ya. Oke, apakah ada di atas HP-nya atau di bawah? Kita pakai titik uji yang mana? 0,0 aja, Bu. Boleh, kita uji pakai 0,0 ya. Coba masukkan 3 kali 0 dikurang 2 kali 0. Apakah betul lebih kecil dari 24? 0 kurang 0, betul, Bu, lebih kecil 24. Oh, berarti ini daerah HP-nya. Ya, yang ada 0,0 daerah HP-nya. Berarti ini bukan. Tadi Ibu bilang yang bukan kita arsir. Ya, ini bukan ya. Oke. Lalu yang kedua, tadi Ibu sudah berikan gambaran. X sama dengan 4. Ini X sama dengan 4. Tarik garis vertikal. Karena ada sama dengan, maka dia tidak putus-putus tapi lurus. Nah, inilah garis X sama dengan 4. Oke. Nah, kalau X sama dengan 4 ini, kalau sekarang kita lihat X lebih besar sama dengan 4. Nah, kalau lebih besar sama dengan 4 kemana? Apakah ke kanan atau ke kiri yang X lebih besar dari 4? Yang ke kanan, Bu. Kan kalau X lebih besar 4 ya 5, 6, 7, 8. Iya, betul. X lebih besar sama dengan 4 adalah ke kanan. Berarti yang salah, yang di kiri ini yang kita arsir gitu. Sekarang yang berikutnya, Y ada di antara 0 sampai 2. Nah, Y sama dengan 0 yang mana? Atau gini dulu, Y sama dengan 2 yang mana? Y sama dengan 2 yang ini, Bu. Nih yang ada, kan Y sama dengan 2, berarti di sini, Bu, ini 1, ini 2.
Ya, kalau ini kan titik 0,2. Kalau garis Y sama dengan 2 berarti yang ini. Nah, inilah garis Y sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 0 yang mana? Ya ini, kalau ini Y sama dengan 2, ini Y sama dengan 1, berarti ini Y sama dengan 0. Atau kalau Y sama dengan 0 namanya adalah sumbu X ini. Yang namanya di antara di mana? Apakah di atas, di tengah, antara 0 sampai 2, atau di bawah 0? Iya, pasti kalian udah pinter dong. Yang namanya antara pasti di tengah-tengah di antara. Maka daerah yang benar yang daerah sini. Yang bawah dan yang atas ini salah. Nah, tinggal kalian lihat. Tadi Ibu bilang, karena yang diarsir adalah yang salah, berarti HP-nya adalah daerah yang kosong. Mana daerah yang kosong? Ini dia. Inilah HP-nya. Berbentuk segi 4. Ini nih. Nah, dengan yang putus-putus. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Begitu. Nah, Bu, kalau pengen tahu titik-titiknya bagaimana? Nah, perhatikan. Titik-titik pojok dari HP ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kalau ini pasti kalian tahu titik berapa? Iya, 4,0. Kalau ini titik berapa? Tinggal kita lihat. X-nya 4, Y-nya 2. Oh, berarti 4,2. Titik ini berapa? Ya ini jelas 8,0. Nah titik ini berapa Bu? Kita kan nggak tahu. Oke, kita lihat ya. Nah perhatikan baik-baik. Misalnya ini Ibu anggap titik P. Titik P dilalui oleh garis ini. Ya, ini tuh yang mana Bu? Ini 3X min 2Y sama dengan 24. Ini ya, titik P dilalui oleh garis ini. Dan garis ini garis yang mana ini? Y sama dengan 2. Oke. Oh berarti Y-nya kita ganti dengan 2. Maka ini menjadi 3X dikurangi 2Y. Y-nya 2. 2 kali 2 sama dengan 24. 3X 2 kali 2 itu 4 sama dengan 24. Berarti 3X sama dengan pindah min 4 jadi plus 24 plus 4 28. Maka X-nya adalah 28 per 3. Sekitar 9. Sisanya sepertiga. Oh berarti koordinat titik P X-nya adalah 9 sepertiga, ya, ini adalah 9 sepertiga. Y-nya adalah 2. Nah, ini koordinat titik P. Jadi, mencari koordinat sebuah titik, lihat dia dilalui oleh garis mana dan mana, kalian eliminasi atau substitusi. Seperti ini dilalui oleh garis X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Ya udah, berarti 4,2. Begitu. Mau satu soal lagi? Oke, Ibu kasih satu soal lagi. Ayo deh. Oke, nomor selanjutnya. Kalau Ibu punya soal, X kurang Y lebih kecil sama dengan 0, 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 15, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. HP-nya yang mana? Nah, kita cari seperti biasa. Ingat bahwa yang namanya garis itu minimal 2 titik, ya. Harus dilalui 2 titik. Yuk, seperti tadi. Oke, sekarang ini X, ini Y. Kita cari titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Oke, kalau Y-nya 0 berarti ditutup. Ini anggap sama dengan, berarti X sama dengan 0. Oh, berarti X-nya juga 0. Berarti 0,0. Nah, kalau kamu cari si X-nya juga 0, ya akan sama aja, berarti baru 1 titik. Nah, karena sudah dilalui oleh titik potong sumbu X yang Y-nya 0, ternyata X-nya juga 0, kamu harus cari titik lain lagi. Maunya berapa? Bebas, ya. Misalnya mau X berapa? Saya mau X-nya 2, boleh. Nah, kita masukkan kalau X-nya 2, coba kalau X-nya 2. 2 dikurangi Y sama dengan 0. Berapakah Y-nya? 2. Oke, berarti dilalui juga oleh titik 2,2. Begitu. Ya, jadi ingat bahwa namanya sebuah garis itu dilalui oleh minimal 2 titik. Kalau ternyata melalui 0,0 berarti kamu harus cari titik yang lain, yaitu bebas. Kamu cari X-nya misalkan mau berapa, kamu tinggal cari Y-nya. Tinggal kita gambar. Yuk kita gambar. Sini aja deh. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik 0,0 di mana? Ya, jelas di sini. Iya, pusatnya. Titik 2,2, X-nya 2, Y-nya 2. Oke. X-nya 2, Y-nya 2. Kita hubungkan. Inilah titik 2,2. Nah, 2 titik ini dihubungkan menjadi garis yang dimaksud. Inilah garis X min Y sama dengan 0. Namanya garis sama dengan. Tinggal kita cari HP-nya. Langkahnya apa? Mencari HP-nya. Betul, titik uji. Mau titik uji yang mana? 0,0. Nah, lihat. Karena 0,0 dilalui oleh garis ini, maka kalian tidak boleh mencari titik uji pakai 0,0. Kan masih banyak titik lain yang ada di sumbu X atau yang ada di sumbu Y. Bu, saya mau menguji pakai titik 2,0. Oke, kita uji titik ini ya, 2,0 ya. Oke, berarti yang di bawah garis. Kita uji kalau X-nya 2,
Y-nya 0. Ya, titik ujinya 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. 2 kurang 0, apakah betul lebih kecil dari 0? 2 kurang 0 kan 2, Bu. 2 lebih kecil dari 0. Oh, salah. Oh, berarti ini daerah yang salah. Berarti HP-nya ada di atas. Tadi Ibu bilang kalau daerah yang salah kita arsir. Ini daerah yang salah. Ya. Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan yang kedua. Sama caranya. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau X-nya atau titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. Y-nya 0 tadi, tutup Y-nya. 2X sama dengan 15. Berapa X-nya? Iya, 15 bagi 2 yaitu 7,5 atau 7,5. Berarti koordinatnya 7,5,0. Sekarang gantian. Kalau X-nya yang 0. Nah, kalau X-nya 0 tutup. 3Y sama dengan 15. Berarti Y-nya 15 bagi 3, 5. Oke, koordinatnya 0,5. Oke. Yuk, 7,5,0 di mana? Betul, di kanan. 7,5,0. Kalau ini 2, ini 4, ini 6, ini yang kita perpanjang. Nah, berarti ini 7, ini 7,5. Sekitar di sini. Oke, 7,5,0 di sini. Nah, baru kalau 0,5 baru ada di atas. X-nya 0, Y-nya 5. 2, 4, 6. Oh, berarti 5 di sini. Inilah 0,5. Nah, baru 0,5 dan 7,5,0 kita hubungkan. Karena ada sama dengan berarti dia tidak putus-putus ya. Berupa garis lurus. Nah, tadi Ibu bilang apa? Kalau A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif, kalau lebih kecil HP-nya tadi di mana? Di bawah, betul. Yang salahnya berarti di atas. Oke. Bu, saya emang nggak pede mau pakai titik uji? Boleh. Titik ujinya berapa? 0,0 boleh? Boleh, karena 0,0 tidak terletak di garis ini. Kita boleh uji. 2 kali 0 tambah 3 kali 0? 0. 0 betul lebih kecil 15? Betul. Oh, berarti ini daerah yang betul. Nah, yang salahnya diarsir. Sama kan? Nah, tapi kalau kalian udah tahu triknya, jadi mudah. Jadi nggak usah lagi pakai titik uji kalau A, B, C-nya positif gitu. Kalau lebih kecil pasti di bawah HP-nya. Oke, selanjutnya X sama dengan 0 yang mana? Tadi di soal yang tadi X sama dengan 4 di sebelah sini. Oke, X sama dengan 2 ini. Berarti X sama dengan 0 yang mana? Iya, sumbu Y. Inilah sumbu Y itu sama juga dengan X sama dengan garis X sama dengan 0 ini. Nah, kalau lebih besar 0 kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kanan lah, Bu. Iya, kalau X lebih besar sama dengan 0, daerah HP-nya di kanan. Berarti arsir yang kiri. Y lebih besar 0. Tadi sudah tahu kalau Y sama dengan 0, ini Y sama dengan 2 yang ini. Y sama dengan 5 yang ini. Y sama dengan 0 berarti sumbu X. Ya, jadi sumbu X itu sama juga dengan garis Y sama dengan 0. Ini dia. Ups. Nah, kalau lebih besar kemana? Ke atas atau ke bawah? Terhadap garis Y sama dengan 0. Ya, kalau lebih besar mabuk ke atas. Betul. Berarti arsir yang bawah. Y, di bawah Y sama dengan 0. HP-nya berarti yang mana? Bentuk segitiga, Bu. Betul. Inilah HP-nya yang berbentuk segitiga. Ibu kasih tanda merah deh. Nah, inilah daerah HP-nya adalah daerah yang kosong. Nah, inilah himpunan, daerah himpunan penyelesaiannya. Ada berapa titik? Karena segitiga pasti 3 titik, yaitu 0,0, ini 0,5, ini. Nah, ini berapa? Sama kayak tadi. Misalnya Ibu kasih titik A. Titik A dilalui oleh garis X min Y sama dengan 0. Dan dilalui oleh garis, ini tadi apa ini? 2X plus 3Y sama dengan 15. Oke, 2X plus 3Y sama dengan 15. Oke, tinggal dieliminasi. Ya, mau menghilangkan mana? X boleh. Kalau menghilangkan X tinggal lihat. Koefisien X-nya yang bawah 2 berarti atas kali 2. Koefisien X yang atas adalah 1 berarti bawah kali 1. Ya, tukeran. Oke, kali 2 daerah sini. 1X kali 2? Iya, 2X. Min Y kali 2? Betul, min 2Y. 0 kali 2? Betul, 0. Ini kali 1 ya berarti tetap 2X tambah 3Y sama dengan 15. Tinggal karena kita mau menghilangkan X, maka harus dikurang. Karena 2X kurang 2X 0. Min 2Y, min 3Y, betul min 5Y. 0 kurang 15, betul min 15. Berarti min 5Y sama dengan min 15, Y-nya min 15 dibagi min 5, yaitu betul 3. Berarti Y sama dengan min 15 per min 5, yaitu 3. Tinggal kita substitusi ke persamaan mana? 1, Bu, boleh. X min Y sama dengan 0. Kalau Y-nya 3, X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya? Iya, tinggal pindah 3. Maka koordinat titik A ini adalah 3,3. X-nya 3, Y-nya
3. Maka ini koordinatnya 3,3. Nah, gampang kan mencari koordinat? Nah, untuk latihan di rumah, Ibu sudah menyiapkan sebuah PR. Bukan PR sih, latihan biar kaliannya lebih pinter. Nah, caranya apa yang dicari? Tentukan daerah HP dan titik pojok dari HP. Titik pojok dari HP. Titik pojok tuh yang mana? Ya, titik-titik yang pojok dari HP yang kita ketahui. Itu PR-nya, ingat ya, yang ini ya. Oke, biar kalian lebih pintar. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang pertidaksamaan linier. Jika diketahui pertidaksamaan linier, yang dicari adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, video berikutnya kebalikannya. Bagaimana kalau yang diketahui adalah daerah HP-nya, yang dicari pertidaksamaan liniernya? Seperti apa? Saksikan di Running Math Studio selanjutnya.